Kedua, ada pertanyaan yaitu pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi utama sehingga bisa terjadi dualisme KNP di Provinsi Bengkulu? Itu pertanyaan pertama. Kesempatan diberikan kepada Iya, tadi saya ikuti pertanyaan saudara Bung Melitlai, kenapa KNP dualisme, bagaimana pemerintah menyikapi dualisme. Jadi persoalan dualisme hari ini diciptakan oleh tingkat DPP karena motivasinya kan tidak lain, pasti karena ambisi menjadi ketua KNP. Ambisi ini kadang membutakan orang punya akal sehat, sehingga anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi yang sudah menjadi rambu-rambu juga mereka tabrak, mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, di tingkatan pusat itu banyak kepentingan di sana. Kepentingan elit, kepentingan kapitalis, kepentingan politisi, kepentingan birokrat. Ketika mereka ingin membangun basis di tingkat pemuda Indonesia, mereka akan menyusup masuk dan merokok untuk menghancurkan kekuatan pemuda melalui dualisme tadi. Jadi lahirnya Nur Fardiansyah dengan hari ini yang dipanggil ini memiliki kepentingan elit politik nasional. Jadi kalau kita membedakan bagaimana upaya untuk menyatukan, penyatuan tidak bisa dilakukan di tingkat daerah karena ini levelnya tingkat nasional. Karena yang terjadi di atas itu berdampak ke bawah. Makanya penyatuan yang hari ini tadi Pak Ketua ada sampaikan, Pak Ketua sampaikan bahwa kami ada lakukan rakor di Jayapura. Itu tujuannya untuk mengawal aspirasi seluruh pemuda Indonesia untuk melakukan penyatuan KNP. Dan aspirasi itu sudah disampaikan ke Presiden, Menko, Kemenpora, bahkan Kemenkumham, semua sudah disampaikan Wapres. Dan kita akan lihat reaksi dan jawaban mereka seperti apa. Tapi informasi yang kami dengar dalam waktu yang tidak terlalu lama, penyatuan KNP itu akan dilakukan. Nah, itu terkait dengan KNP tadi. Terus tadi pertanyaan menyangkut tentang apakah yang layak dari ketua KNP yang khusus mereka yang berproses di dalam organisasi, terus apakah mereka yang bisa mencalonkan diri di KNP, apakah mereka yang berbeda SMA atau sarjana, ini diatur di dalam ketentuan. Pertama ya, apakah jadi yang lain dari ketua KNP adalah mereka yang berproses. Tegaskan ini, itu memang benar. Jadi ini kita mau taruh proses pembelajaran begini. Orang menjadi ketua KNP itu maksimal di tingkat kabupaten saja kita bilang. Itu harus dia PAC, pernah jadi pengurus PAC distrik. Kedua, dia pernah ada dalam struktur OKP Cipayung. OKP Cipayung dan PAC distrik itu ibarat tiket partai politik untuk maju calon KNP. Jadi adik-adik mahasiswa yang pulang, bahkan pelajar yang ingin maju KNP harus berproses dulu di PAC, harus gabung di OKP Cipayung. Ada HMI, ada PKRI, ada Pemuda Katolik, ada GBI. Kalau pulang kuliah datang gabung di OKP Cipayung itu. Ada struktur lama dalam mengikuti tahapan musda, ikuti proses kaderisasi baik. Jadi ketika di sini disiapkan dan ketika masuk di KNP itu tidak raba-raba, itu sudah melalui proses. Itu budaya organisasi dari dulu sampai sekarang itu. Dan itu bukan sesuatu yang kita tambah-tambah atau mengarang, tapi itu memang budaya organisasi. KNP ini sedikit berbeda dengan organisasi ikatan mahasiswa. Ikatan macam kita pilih asrama ketua asrama naik, asrama Wijaya, itu siapa saja mahasiswa itu harus mencalonkan diri. Tapi KNP maksimal dia ada di PAC distrik dan OKP Cipayung. Dia sebagai pengurus OKP Cipayung. Itu syarat-syarat mendasar. Syarat-syarat mendasar. Kemudian yang berikut ada ditanya bahwa apakah ijazah SMA dengan sarjana ini kalau di level kabupaten itu ijazah SMA sarjana itu bebas mencalonkan diri.
besok perekrutan calon ketua KNP di Wakil Cipayung contohnya GMI itu tidak lagi begitu rekomendasi atau di pemuda Katolik tidak begitu rekomendasi, tapi pemuda Katolik langsung membuka persyaratan daripada depan. Pemuda Katolik membuka pendaftaran bakal calon ketua KNP. Jadi semua calon daftarkan diri melengkapi persyaratan yang diminta oleh Cipayung itu semacam partai politik. Jadi lengkapi persyaratan ada tim 9 di dalam KP Cipayung, makanya pemuda Katolik, KP pemuda Katolik ada tim 9 dan tim 9 tanda negara. Mereka itu satu meja rapat. Oke, ini kita yang daftar di kita punya organisasi dari macam kita verifikasi, kita cek dari semua kelengkapan dokumen ini Indonesia. Teman-teman sebelah lain kamu sepakat tepat untuk baru sangat ini tingkat KPU budaya ini jangan kita Cipayung dan PR terbesar kita untuk konsolidasi dan rekonsiliasi ulang semua tatanan main di KPU Cipayung dan KNP. Ini tugas berat supaya kita punya kepemimpinan itu betul-betul melahirkan orang, bukan sekedar orang keluar dari KNP tapi tidak bisa apa-apa. Ini kan kita mau menghasilkan orang-orang yang betul-betul berbobot dalam badan KP Cipayung dan KNP, tapi itu di proses ke depan. Mungkin itu sedikit jawaban yang saya bisa sampaikan. Terus yang kedua disampaikan oleh tadi siapa? Norman Mas Karis, kita dari generasi transisi, kita hidup hari ini kita generasi transisi dari zaman reformasi menuju globalisasi. Kemudian dengan adanya pengesahan undang-undang Omnibus Law menghadirkan program PSN yang tentunya sudah mengganggu semua kita punya hak wilayah, masing-masing punya hak wilayah yang tadi sudah disampaikan. Terus ke depan sikap KNP seperti apa? Itu jadi pertanyaan. Jadi KNP ini lembaga organisasi kepemudaan. Mau tidak mau kita harus punya kajian. Mau mengkritik sesuatu, kita lihat dampak positifnya lebih besar atau dampak negatifnya lebih besar. Kalau program itu hadir, tapi dampak negatifnya lebih besar ketimbang dampak positif, maka sikap pemuda harus menolak, sikap pemuda harus mengkritisi. Begitu. Siap. Mungkin yang bisa saya tambahkan seperti itu. Kalau kedua dari Islam ada hal yang bisa ditambahkan, bisa ditambahkan. Tapi untuk penjelasan seperti itu. Terima kasih. Wah. Baik, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan yang sudah diajukan mungkin sudah terjawab. Yang berikut kita berada di barisan ini mungkin dari 2 orang bisa angkat tangan berdiri